Subhanahu wa ta'ala perlindungan dan pertolongan dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awud dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bertatap muka melalui Zoom akan membahas tentang kesucian. Dan ini merupakan salah satu syarat mutlak bagi seorang yang beriman Islam mengharapkan sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Suci. Mari kita serahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan setulus hati, dengan kesadaran semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami serahkan diri kami, lahir dan batin kami, dengan atas pimpinan, bimbingan, perintah, petunjuk, serta tuntunan-Mu ya Allah ya Rabb. Demi kebesaran nama dan agama-Mu, berikanlah pula kebesaran-Mu pada kami, supaya kami tetap beriman Islam untuk mencapai derajat takwa. Dan hanya takwa kepada-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, sampai detik ini, bangsa kami masih dihantui oleh rasa takut tentang penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan belum ada perkembangan yang positif. Karena apa? Masyarakat belum sadar pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya menghindar dari wabah atau penyakit. Maka dari itu tetap kita harus mengikuti apa yang telah diperintahkan, dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ini salah satu untuk menghindari dan insya Allah terhindar dari wabah itu. Selain itu, supaya tetap kita ini terjaga kesehatan, jangan lupa dekatkan diri kita dengan Yang Maha Suci. Mohon kepadanya supaya segera dibebaskan dari musibah ini. Sebab tidak ada yang bisa membebaskan, juga menyembuhkan penyakit yang sudah terkena selain Allah, karena Allah Maha Penyembuh. Maka dari itu tetap kita mempunyai satu pedoman, yaitu tentang suci. Nanti akan dijelaskan di dalam suci ini ada bersuci
Ada juga menjaga kesucian. Ini merupakan satu modal utama kita sebagai manusia yang beriman Islam harus tetap bisa dalam keadaan bersuci. Ya Allah ya Rabb, maafkan dan ampuni dosa kami, serta maafkan dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Berilah dia tempat yang layak, tambahkan pahalanya, sehingga nanti di yaumil hisab dia termasuk orang-orang yang beruntung, bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah ya Rabb. Ala hadiniyah wa kulinatin soleh wa solihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa kerabati wa sahabati wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib wa bil khusus khususan ila arwahi war ruh abaina wa ummahatina wajadina wajadatina wa khalina wa haladatina wa silsilatina as'aluka ya Allah bil qabul ana kudratihi malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail wa bil malaikatul muqarrabin biquwatihim wa qudratihim syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma
idna in nasina aw ata'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa jamaah taklim Ar-Ridha yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Suci, kesucian, bersuci. Dan yang paling harus kita utamakan adalah yang maha suci. Allah Azza wa Jalla, zat yang maha suci. Siapapun ingin bertemu, berhadapan, berbicara dengan yang maha suci, untuk tujuan seperti itu, kita pun harus suci. Karena tidak mungkin yang maha suci akan menerima apapun siapapun yang tidak suci. Harus suci. Kesucian ini ada lahiriah, ada batiniah, dan ada lahir serta batin. Maha suci. Tidak ada noda celah apapun, najis kotoran apapun. Benar-benar terpelihara kesuciannya. Maka Allah Azza wa Jalla adalah maha suci. Tidak ada sesuatu pun makhluk yang dia ciptakan akan menyerupai atau sama tentang kesuciannya dengan yang menciptakan. Dan ini suatu dalil yang tidak bisa dibantah. Bagaimana kita menyikapi kepada Allah yang maha suci? Allah hanya menghendaki. Yang pertama, jangan engkau sekutukan aku dengan apapun dan siapapun. Karena tidak ada yang maha suci. Hanya Allah. Jadi Allah memerintahkan dan berkehendak, tinggalkan perbuatan syirik. Ini awal dari kesucian seseorang yang mengaku dirinya beriman. Apalagi iman Islam. Yang ditandai dalam rukun Islam adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Di sini keesaan Allah tidak ada 2, apalagi 3. Benar-benar esa dengan kesuciannya. Jadi sangat murka dan azab pasti akan ditimpakan kepada siapa saja yang menyekutukannya.
Allah membuat satu aturan dan peraturan yang sebetulnya sangat mudah untuk dipahami dan juga untuk dilaksanakan atau diamalkan. Tetapi namanya manusia, ada godaan berupa kemalasan sehingga lalai. Yang kita akan bahas di sini kesucian yang ada hubungannya kita dengan hablum minallah. Dan kita sudah mensucikan diri. Mensucikan dirinya ada yang sifatnya lahiriah. Jangan memakan makanan yang haram. Harus yang halal. Begitupun didapatnya dengan cara yang halal pula. Dalam hal halal pun Allah memberitahu kepada kita semua apa yang Allah berikan kepada kita. Makan, minum, ambil apa saja secukupnya. Jangan berlebihan. Dan yang baik-baik. Yang thayyiban. Nah itu mulai kita mensucikan diri kita, lahir kita dari hal-hal yang bakal mengotori kesucian kita. Jadi darah yang mengalir pada diri kita dari makanan, minuman, buah-buahan, sayur-mayur, semuanya didapat dengan cara yang halal dan baik. Kalau kita di dalam diri sudah diisi oleh hal-hal yang halalan thayyiban, berarti kita sudah memulai mensucikan diri kita. Kemudian batiniah kita. Karena tidak ada daya dan upaya manusia untuk mensucikan batiniah. Kita mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawudz. Supaya syaitan tidak mengganggu kita. Ini merupakan dasar utama. Dalam kesucian lahir dan batin, segala apa yang kita ucapkan, kita perbuat, harus diawali dengan atas nama Allah. Yang paling mudah kita ucapkan adalah basmalah. Jadi dengan basmalah itu, kita sudah mensucikan lahiriah kita. Mensucikan batiniah kita. Maka dalam pengamalannya apapun yang kita kerjakan, kita dalam keadaan suci. Dan Allah akan menerima, akan mendengarkan, bahkan akan mengabulkan orang yang telah mempersiapkan dirinya. Suci lahiriah, suci batiniah, dan suci di dalam pelaksanaannya. Sebab kadang-kadang terburu-buru ingin cepat berhasil. Syarat ini tidak terpenuhi. Masih ada yang melanggar apa yang telah disyaratkan. Apalagi makanan. Sedikit nggak apa-apa.
Dan ada lagi, setelah kita mempersiapkan diri, lahir kita suci, batin kita suci, dalam pelaksanaan pengamalannya kita dalam keadaan suci pula. Ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan. Satukan antara lahiriah, batiniah, dan pengamalan dengan bersuci. Atau dalam istilah umum, berwudu. Insya Allah, mudah-mudahan saya tidak lupa dan Allah terus membimbing menuntun. Saya akan sampaikan tanpa kecuali, tanpa ditutup-tutupi. Saya tidak akan menjelaskan tentang suci lahiriah, suci batiniah, dan suci pengamalan. Karena itu sudah semuanya tahu. Hanya diingatkan. Supaya ini dasar utama pokok. Kita ingin berhubungan dengan Allah, hablum minallah. Syaratnya, kalau sudah semua ini suci, kita harus bersuci. Menyatukan 3 unsur itu. Dan itu merupakan sarana prasarana atau tempat atau wadah apa yang kita minta kita sudah persiapkan. Jadi walaupun kita dalam keadaan suci lahiriah, suci batiniah, suci pengamalan, kalau tidak disertai bersuci, menyatukan 3 unsur itu berwudu, tidak akan diberi apa-apa. Seperti orang ingin minum, pasti dia bawa gelas. Ingin makan, dia pasti ambil piring wadahnya. Dan apapun. Ini berwudu itu atau bersuci itu adalah wadah tempat yang bakal nanti diberi sesuai dengan permintaannya langsung kepada Allah. Kita sudah persiapkan lebih dahulu. Kalau dalam keadaan tidak berwudu, berarti kita tidak membawa wadah, tempat, tidak akan diberi. Jadi berwudu itu adalah syarat mutlak seseorang mi'raj, berkomunikasi, hablum minallah, karena pasti kita banyak permintaan dan permohonan dalam keadaan bersuci. Kalau semuanya menyadari bahwa bersuci itu hukumnya wajib, maka orang tidak akan tinggal wudu. Karena hukumnya wajib. Tidak akan kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Allah mengenal kita. Kalau kita tidak dalam keadaan bersuci. Kalau hanya suci saja, tidak bisa berhubungan. Seperti mau sholat, membaca kitab suci Al-Quran, atau apa saja yang sifatnya ibadah. Wajib kita ini
berwudu atau bersuci. Di situ akan ada jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Diterima atau tidak, hak Allah. Tapi syarat sebagai insan manusia yang mengaku dirinya beriman Islam. 3 unsur, lahiriah, batiniah, dan lahir batin menyatu. Kemudian kita berwudu. Subhanallah. Itu merupakan bekal kita ini bisa menghadap, bisa meminta, bisa memohon apa yang kita kehendaki. Sebab kalau tidak bersuci akan ditolak. Kadang-kadang malas. Dikit-dikit batal wudhu lagi. Dikit-dikit batal wudhu lagi. Padahal disitulah kunci kenikmatan hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Kalau kita selalu menjaga wudhu. Selalu dalam keadaan bersuci. Bukan suci, bersuci. Tapi syarat yang 3 itu juga harus dipenuhi. Artinya suci lahiriah, suci batiniah, dan suci lahir serta batin. Kita aja misalnya mau diberi buah-buahan, tapi yang dibawa bukan keranjang, bukan bakul. Yang dibawa yang lain, ember misalnya, buat ngisi air, atau gelas atau piring. Enggak sesuai. Nah, orang yang berwudu bersuci, itu dia sudah membawa wadah atau tempatnya untuk dia meminta memohon kepada Allah. Apabila dikabulkan, sudah tinggal menerima dan mengambil apa yang dikehendaki. Jadi banyak orang menganggap bahwa wudu itu bukan wajib. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, sempurnakan wuzumu dan diberi kemudahan bagi orang yang berhalangan, apa sakit, apa dalam perjalanan karena tidak haid, boleh tayamum. Berarti wuzu itu hukumnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Ada orang mau berwudu bukan nitip ya. Siapa seperti sholat. Nitip katanya sholat. Enggak ada istilah nitip. Harus dikerjakan sendiri. Awal-awal untuk menjaga wudu kita berat. Kentut, ambil air wudu. Buang air besar, buang air kecil. Setelah dibasuh, berwudu. Gunakan air secukup. Karena sempurna. Kenapa dibasuh lebih dahulu wajah?
Karena 5 organ tubuh di dalam kita diperlihatkan, digambarkan, ditunjukkan pada apa yang ada di wajah kita. Dari mulai mata, hidung, telinga, mulut, dahi, dan dagu. Ini supaya bisa dijaga. Mulut dijaga ucapan. Mata dijaga pandangan. Telinga dijaga pendengaran. Begitupun rasa. Kemudian tangan kita. Kerjakan yang benar dan baik. Jangan kau mengerjakan sesuatu yang mudarat. Tapi kerjakan yang bermanfaat. Baik buat dirinya maupun orang lain. Kemudian membasuh kepala sampai belakang kepala. Di situ ada otak. Supaya gunakan akal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Akal cerminan seseorang yang beriman Islam. Karena akal itu adalah komando untuk seluruh tubuh manusia. Apakah dia bisa berbuat kebajikan atau sebaliknya? Apakah dia bisa berbuat yang benar atau sebaliknya? Apakah dia bisa memisahkan antara yang hak dan batil? Yang halal dan haram? Itu akal. Sehingga tetap akal kita jernih. Tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Kemudian kaki sampai mata kaki. Jangan salah jalan. Kita sudah minta kepada Allah. Tunjukkan jalan yang benar. Yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang penuh dengan kenikmatan. Jangan melangkahkan kaki sekehendak hati. Sehingga bisa terjerumus ke jurang. Bisa terjerembab. Dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Tidak mempunyai tujuan yang benar. Padahal kita sudah minta di dalam sholat. Dengan suratul Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim. Jadi jangan sampai kita munafik oleh ucapan dan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Dan hanya itu yang diusap. Yang disiram di dalam berwudu. Ditutup dengan doa. Subhanallah. Dan dari situlah mulai para malaikat mendekati kita. Ada apa ya orang ini berwudu? Mau apa yang dikerjakan orang ini berwudu? Padahal masih jauh waktu sholat apapun. Ternyata dia selalu menjaga wudunya setiap saat. Orang yang selalu menjaga wudunya setiap saat. Apalagi tidurnya dalam keadaan dia masih berwudu. Insya Allah kalau dia meninggal, husnul khatimah. Karena dalam keadaan bersuci. Ini pentingnya kita memahami tentang suci, kesucian, bersuci. Karena akan berhubungan dengan yang maha suci.
Jadi kita berdoa minta apa saja. Tapi dalam keadaan najis, batal wudu. Mohon kepada yang Maha Suci, yang nggak akan didengar. Karena Allah hanya akan mendengar, melihat. Baik dia menolak maupun mengabulkannya. Kepada orang yang bersuci. Alangkah hebatnya kedudukan bersuci di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita makan, misalnya kebetulan ada yang tidak baik, tapi halal bukan haram, diampuni dengan bersuci. Apalagi kita sudah halalan thayyiban. Memang mensucikan diri kita, lahiriah kita. Berpegang teguh kepada halalan thayyiban. Para pemirsa Jamaah Ta'lim Ar-Ridha yang saya hormati, dan insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kesucian akan menghindarkan dari segala macam keburukan, dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita dalam keadaan bersuci. Jangan kita kotori. Siapapun tanpa kecuali. Mulai detik ini. Malam ini. Niatkan di dalam hati sanubari. Menjaga wudhu kita. Kesucian lahir batin. Dengan bersuci. Akan diberikan kemudahan dan pertolongan oleh Allah. Dan ini merupakan syarat mutlak untuk seseorang yang beriman Islam untuk mencapai derajat takwa. Karena juga ketakwaan bisa diraih kalau puasa kita di bulan suci diterima. Jadi bulan aja juga ada yang disucikan. Yaitu bulan Ramadan, bulan puasa. Jangan dianggap sepele. Dan ini merupakan syariat dasar-dasar pokok dalam kita mengamalkan hasil-hasil dari ibadah. Jadi kita beribadah dalam keadaan tidak bersuci, ya silakan nilai sendiri. Bakal diterima enggak itu ibadah kita. Sedangkan kita ikrarnya, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah. Bagi siapa? Bagi yang maha suci. Nah, kalau kitanya nggak suci, apa diterima? Sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita oleh Allah. Pasti tidak akan ditolak. Karena syariatnya tidak terpenuhi. Kemarin malam juga disinggung sedikit tentang wudhu ini. Insya Allah malam ini saya kumpas tuntas supaya bisa merasakan isinya suatu kenikmatan yang tidak ada duanya.
Jadi jangan tahu bentuknya, warnanya, namanya, tapi tidak tahu rasanya. Nanti hanya mengatakan katanya. Karena diri kita sendiri belum merasakannya. Tapi dengan berwudu dari A sampai Z, kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Fadilah, manfaat, hikmah dari berwudu. Para pemirsa Jamaah Takrim Ar-Ridha yang saya hormati. Dan insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Perhatikan benar-benar. Camkan dengan sebenar-benarnya. Bahwa berwudu itu syarat mutlak untuk menjadi hamba Allah. Jadi kapan saja, di mana saja, usahakan. Jangan batal wudhu. Berwudulah. Kalau batal, segera lagi berwudhu. Sehingga apa yang kita kerjakan, itu semuanya akan mendapatkan bimbingan, tuntunan, petunjuk dari Allah. Hal yang mustahil akan diberi jalan. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena Allah akan menolong kepada orang yang dalam keadaan bersuci. Jangan dianggap sebagai penghalang, perintang, hambatan. Indonesia ini airnya melimpah. Di mana saja kita bisa mengambil air wudhu. Dalam perjalanan misalnya, mampir dulu ke rest area. Ambil air wudhu, kemudian melanjutkan. Kalau kita batal, jangan mengatakan, nanti di sana saja. Tanpa disadari ternyata terjadi kecelakaan. Karena apa? Kita tidak dalam keadaan bersuci. Kalau dalam keadaan bersuci, akan ditolong, dilindungi oleh Allah. Karena benar-benar orang ini telah melakukan apa yang dikehendaki Allah. Semata-mata hanya beribadah. Dan berwudu itu adalah dasar pokok utama untuk kita melaksanakan ibadah. Dagang ke, bekerja ke, ngajar atau apa saja dalam kehidupan kita manusia. Dengan kita berwudu, menjaga wudu kita, benar kita ini ibadah. Tapi kalau batal wudu, bohong, akan timbul nanti kebohongan, tidak jujur lagi. Tapi kalau berwudu, malu kepada Allah, takut kepada Allah. Dan itu salah satu cara untuk kita jujur berwudu. Untuk kita amanah, berwudu. Untuk kita fatonah, berwudu. Jadi kebetulan Anda ada yang batal, berwudu. Baru dengerin lagi, lihat lagi Zoom.
Jangan entar habis selesai aja. Nah, Anda dalam mendengarkan, melihat melalui Zoom ini tidak ibadah. Kenapa? Dalam keadaan najis, tidak suci. Ini benar-benar fikih. Hukum-hukum Allah yang tidak bisa dianggap sepele. Coba bayangkan masa-masa yang lalu. Banyak sekali yang nggak tahu atau lupa tentang berwudu. Padahal ibadah kita baru diterima oleh Allah kalau kita hanya sendiri dalam keadaan bersuci. Kalau tidak ya ditolak. Sebagai tanda pengenal seseorang yang mengaku dirinya beriman Islam, dia selalu menjaga wudhu. Kayak tanda pengenal kita sebagai penduduk. Ada kartu penduduk. Diakui bahwa kita penduduk Indonesia. Diakui kita sebagai seorang yang beriman Islam. Berwudu. Dan itu akan menjaga semua perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Buruk sangka, fitnah dan segala macam. Kesombongan. Semuanya akan jauh dari kita. Karena apa? Kita dalam keadaan bersuci. Tapi jangan lupa. Manusia ada lengannya. Bertawuz di dalam hati. Basmalah memulai apa yang kita lakukan. Kemudian ambil air wudhu. Niat yang benar. Boleh nawaitul wudhu. Boleh nawaitul toharota. Boleh dengan niat saya berwudhu. Untuk menjaga iman Islam. Gitu. Walaupun bukan untuk sholat. Untuk apa sih? Iman Islam. Kenapa? Sebagai syarat bahwa kami bukan saja dalam salat dan ibadah, hidup dan matiku hanya bagi Allah. Luar biasa tentang berwudu. Kalau dia tidak, kedudukannya luar biasa. Seperti bulan suci juga, bulan Ramadan. Tidak bisa diganti yang lain karena gak ada air. Tapi Allah beri kemudahan. Tayamum. Puasa bisa dikodok. Tapi kalau sholat nggak bisa. Jadi ada dua hal yang Allah berikan keringanan di dalam beribadah. Yang hukumnya wajib. Berwudu dan berpuasa. Para pemirsa yang saya hormati. Makin lama kita makin mendalami tentang kedudukan kita sebagai manusia yang beriman Islam. Yang mengharapkan ridhonya Allah.
ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Bahkan dianggapnya itu biasa saja. Padahal Allah telah menetapkan tentang kesucian. Alam semesta aja bertasbih. Nah, kita di dalam alam ini bertasbih juga. Mensucikan asmanya Allah. Dengan kita berwudu. Saya kencing, habis kencing wudu. Selalu begitu. Dan alhamdulillah banyak hikmahnya. Dalam sakit saya itu diberi banyak sekali ilmu-ilmu yang hampir lupa. Ternyata semuanya mendasar. Dan ini merupakan syariat. Dalam pelaksanaannya itu tarekat. Hasil yang kita dapat itu hakikat. Kemudian pertolongan Allah dengan kasih sayangnya, itulah ma'rifat. Sedangkan kita semuanya pada ingin mendapatkan ma'rifat. Kalau syariatnya masih banyak yang ditinggal. Kalau nggak tahu sih nggak ada masalah, karena belum tahu. Tapi kalau yang sudah tahu, kemudian dia tinggalkan, sia-sia kita beribadah. Jadi berwudu itu kunci. Wadah. Untuk kita bisa memohon, meminta kepada Allah. Apa yang kita kehendaki. Sehingga saat itu, kalau Allah berkenan, langsung diberi. Diperintah kepada malaikat. Hai malaikatul muqarrabin. Kasih dia apa yang dia minta. Secukupnya. Enggak ada yang berlebih. Secukupnya. Dan ketakwaan itu yang disebut baju takwa itu adalah kesucian. Jadi orang ini akan bisa bertakwa kalau dia ini dalam keadaan suci. Renungkan beberapa detik. Introspeksi diri. Tentang berwudu ini. Bersuci ini. Kesadaran seseorang akan tetap terjaga, terpelihara apabila dia selalu dalam keadaan berwudu, bersuci. Karena darah diusap dengan air. Diawali dengan niat bersuci. Tidak ada akan pikiran kotor. Niat jahat nggak ada. Yang ada orang yang berwudu menjaga wudunya dan menyempurnakan wudunya, jiwanya akan tenang.
dan jiwanya akan tenang ini dipanggil oleh Allah. Kalau diambil air masuk surga. Kalau sekarang masih hidup, kamu mau apa? Akan ditanya. Pengen apa? Jangan kita minta tapi ditolak. Karena jiwa kita goyah. Hatinya galau. Akalnya, otaknya nggak benar. Yang ada adalah nafsu. Memang kalau kajian di Arido ini kadang-kadang di luar dari kebiasaan mengkaji di tempat lain. Banyak orang yang menganggap bahwa Arido ini aliran sesat. Kalau memang aliran sesat, udah dari dulu hancur. Karena doa saya, permohonan saya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau salah kami ini Arido ya Allah. Hancurkan, habiskan saya sampai ke akar-akar. Kalau benar, tunjukkan kasih sayangmu ya Allah. Ini risiko. Dan silakan Anda nanti cari di kitab apa. Khususnya di Al-Quran dulu. Tentang bersuci. Kedudukan hukumnya apa? Benarkah apa yang saya sampaikan? Dengan apa yang tersurat dalam Al-Quran? Maupun hadis Rasulullah. Atau kitab-kitab para alim ulama. Kedudukan bersuci. Sebab kita juga dilahirkan dalam keadaan suci. Baru nanti mempertanggungjawabkan diri kita. Kalau sudah masuk akil balik. Dari ucapan dan perbuatan. Itu akan dihitung. Sebesar apapun kebaikan, Allah berikan balasan pahala. Sebesar apapun perbuatan dosa kita akan diberinya sanksi berupa siksa. Tapi orang yang menjaga wudhu, dia akan lebih banyak berbuat kebajikan daripada dosa. Karena merasa takut dan malu kepada Allah. Dan sudah menyatakan taat kepada Allah dan Rasul. Saya pun introspeksi diri. Makanya saya sering kalau lagi praktek dulu. Keluar. Kencing. Terus basah wajah dan segala macam. Kalau ada yang nanya, biar nggak ngantuk. Jangan kemudian, berwudu. Jangan sombong. Yang tahu berwudu atau tidak, hanya diri kita dengan Allah. Jangan ke orang lain, awas maaf ya, gue mau wudu dulu. Karena gue batal wudu. Jangan. Itu sudah riya. Diam-diam. Kita ambil air wudhu. Ada yang bilang air sembahyang. Bukan hanya untuk sembahyang saja. Hidup dan kehidupan kita. Mati kita. Harus dalam keadaan kita bersuci. Sehingga apa? Akan terjaga. Diri kita, lahir batin kita, keluarga kita, harta kita, apapun yang Allah titipkan kepada kita,
akan dijaga. Karena enak sekali. Dilindungi Allah. Awal untuk melaksanakan berwudu ini agak canggung. Boleh dia. Boleh buktikan sendiri. Agak canggung. Tapi kalau udah biasa, udah wudu lagi aja. Jangan gue masih punya wudu. Tapi di hati ada keraguan. Buang keraguan itu. Ambil air wudu. Dan lain. Dalam keadaan berwudu. Semua masalah akan dengan mudah diselesaikan. Dan tidak akan punya makalah. Hanya masalah urusannya pribadi. Urusan dengan yang lain tidak akan ada. Pengalaman saya dulu. Salah satu guru saya ini beser. Karena zaman dulu kan nggak tahu turun berok. Lagi ngajar baru kurang lebih 20 menit. Stop dulu. Mbah Kiai mau ke kamar mandi dulu. Kencing. Ininya pulangnya basah. Baru juga 10 menit, 15 menit. Padahal saya lihat air yang diminum sedikit. Tapi kalau udah tahu dari zaman dulu berok, ya saya ngasih tahu Mbak Kiai turun berok betulin. Saya sendiri belum bisa waktu itu, belum tahu ilmunya. Malah pernah beliau lagi sholat. Beliau mundur, ditarik salah satu murid yang sudah tajwidnya benar mengganti makmum. Dia udah nggak bisa nahan kencing. Karena ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Karena ada rasa malu dan takut kepada Allah. Hanya saya pernah dinasihati soal berwudu. Beliau juga mengatakan Rasulullah pernah bersabda, sempurnakan. Jadi telinga itu jangan terpisah dari rukun wudu. Telinga termasuk wajah kita. Dari yang di dahi tidak kena rambut. Sampai dagu. Telinga. Jadi satu. Supaya sempurna, kalau yang belum biasa mengambil air wudhu 3 kali. Kalau yang udah biasa sekali aja keusap semua. Tapi jangan wajah kita dimasukin ke ember atau bak mandi. Itu bukan berwudhu namanya. Terus cuci kaki sampai dari betis. Melebihi batas. Enggak boleh. Menambah-nambah enggak boleh. Sebatas mata kaki. Ini merupakan satu pelajaran.
Dasar. Sebab kalau saya ambil dahulu ini pelajaran dari berwudu. Kemudian kepada yang lainnya rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Anda bisa ketinggalan. Mikirin wudu aja. Sekarang sholat udah biasa. Ngaji udah biasa. Beramal sedekah udah biasa. Supaya diterima, kita harus dalam keadaan bersuci. Dan orang yang bersuci, benar-benar panca inderanya akan terjaga. Tidak sembarangan melihat, mendengar, mencium, merasakan dan segala macam. Di luar dari yang halal. Jauh, nanti dijauhkan dari sifat yang haram. Bahkan kemakruhan pun bisa dia hindari. Emosi akan hilang. Kesal akan hilang. Apalagi dendam. Kekesalan juga akan hilang. Kenapa? Sudah bersuci. Jangan dikotori oleh sesuatu yang bakal membatalkan wudu. Ada yang menanyakan, Pak, wudu boleh diseka atau enggak? Ya diseka dong. Sapu tangan ke, anduk ke, tisu ke. Sebab kalau dibiarkan bisa gatel. Seka, keringkan. Pertama, menghindari fitnah. Karena kesombongan kita bisa wudu. Itu wudunya batal karena sombong. Apalagi ngomong ke orang, gue nih wudu, soalnya tadi batal. Dan takut saya jangan sampai batal wudu. Enggak boleh. Biar biasa aja. Jadi kalau seseorang ingin hablum minallah, kapan saja, di mana saja, lagi apapun, jaga wudu kita. Tidak akan pelupa loh orang yang menjaga wudu. Karena otaknya didinginkan. Jangan dikopiok ya. Biasa aja diusap. Basah. Dan ada air yang menyerap ke kulit kepala. Bagian belakang tuh. Jadi setelah ke depan diusap. Angkat ke atas. Hanya sampai di tulang kepala bagian atas. Tidak ditarik lagi ke depan ke wajah. Rambut naikkan. Udah. Kalau ragu itu aku 3 kali. Wah, ragu banget 10 kali udah kelewatan itu. Berarti wudunya nggak benar. Masih banyak karena ragu-ragu. Orang membasuh telinga sebelum kaki. Subhanallah. Dia nggak tahu tentang rukun wudu. Sebaiknya kalau berwudu tertutup aurat kita. Kecuali kita mandi di kali, di kolam. Itu
itu kan tertutup oleh air. Kalau di kamar mandi, pakai anduk dulu. Atau berpakaian dulu, kemudian ambil air wudhu. Dan dilarang berbicara kalau lagi mengambil air wudhu. Ada orang bertanya, apakah kita diam aja? Setelah selesai baru dijawab. Sebab kalau kita jawab, batal wudhu kita. Ulang kembali. Saya rasa dengan penjelasan ini, hikmah fadilah, keutamaan dari berwudu itu luar biasa hebat. Para sahabat di dalam banyak hadis, Rasulullah selalu keadaan bersuci. Kita introspeksi diri. Mampukah diri kita untuk melakukan apa yang saya sampaikan ini menjadi pedoman untuk hablum minallah? Kalau kita berusaha dengan sebaik-baiknya, jangan segala sesuatu mengatakan insya Allah. Allah sudah berkenan, airnya ada, apa ada. Sebab kalau tidak kita laksanakan dengan benar, kita sudah menyatakan insya Allah, dosa loh. Semoga bisa dilaksanakan. Sebab Allah tidak pernah menghalang-halangi setiap segala sesuatu yang hubungannya perintahnya. Apalagi itu merupakan sesuatu kabar gembira buat orang yang bisa menjaga wudhu. Orang yang bisa menjaga wudhunya, dia akan bisa menjaga sembahyangnya. Dia bisa menjaga ibadah-ibadahnya. Dan juga amal hasil dari ibadah. Karena apa? Jiwanya tenang. Tidak gelisah. Tidak ada penyesalan. Yang ada rasa nikmat dan bahagia. Bisa melaksanakan perintah Allah. Dengan sungguh-sungguh. Dengan juhud. Dengan tekun. Padahal juhud, tekun udah 2 Jumat yang lalu ya. Masuk lagi. Saking bersemangatnya. Karena ini fardu ain. Bukan fardu kifayah. Saya berapi-api. Tapi jangan disiram air. Basah nanti. Ingin supaya jamaah melaksanakan dengan rela hati ikhlas. Dengan jiwa tenang, sobar. Awal hablum minallah.
Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanallah, itu doanya luar biasa. Dan kalau itu doanya diterima, dunia dalam genggaman kita. Kenapa? Tujuan akhirat, langkah kaki kita, hasil tangan karya kita, udah nampak hasilnya. Dan kalau berwudu jangan lama-lama, apalagi ngantri. Wah, sengaja doa juga di depan keran. Ini yang di belakangnya udah nungguin aja ya. Doa sih habis wudu, menghindar dari berdoa. Jangan di depan keran berdoa. Malah ditambah dengan 3 ayat akhir Al-Baqarah. Jangan berlebih-lebihan. Sebab syarat mutlak berwudu itu kesucian. Allah Maha Suci. Nyambung enggak antara yang Maha Suci dengan yang suci? Pasti nyambung. Dan ini merupakan tali rantai yang tidak bisa terputus. Dan itu terus kita akan dikawal oleh para malaikat, makhluk yang telah disucikan oleh Allah. Karena tanpa nafsu, dia selalu benar, nggak pernah salah. Dikawal dari depan, dari belakang. Jelas kiri kanan sudah ada. Supaya kita melangkah di jalan yang benar yang diridhai Allah. Ucapan, sepak terjang kita, perbuatan kita, amal-amal kita, semuanya mendatangkan pahala. Kenapa? Dalam keadaan bersuci. Tapi sebaliknya kalau dalam keadaan najis, mau berdoa sampai berjam-jam juga yang nggak akan diterima. Karena kitanya masih najis. Yang Maha Suci tidak akan mendengar. Bahkan para malaikat pun tidak mengamini. Karena kitanya najis. Apalagi berlumuran dosa dan maksiat. Tapi sebaliknya, kita dalam keadaan suci. Karena bersuci. Dan sudah menjaga kesucian lahir kita. Batin kita. Baru dalam hati aja. Allah memberikan jawaban. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Kehebatannya orang yang telah bersuci. Pak, boleh enggak kalau berwudu sekalian mandi? Mandi aja dulu. Kemudian berwudu. Nanti banyak yang nanya lagi, Pak, kalau mau mandi junub, apa benar berwudu dulu? Boleh berwudu dulu, boleh juga nanti setelah selesai mandi. Enggak ada ya, larangan. Nanti setelah kita berwudu, mandi junub, mandi wajib, berwudu lagi. Gitu. Sebab wudu itu terakhir. Kita mau ibadah.
Baru jam 10 lebih. Perasaan kayak sudah lama. Kenapa banyak umat Islam wabah sekarang ini, penyakit sekarang ini, kena dia? Kenapa? Dalam keadaan tidak bersuci. Baik lahiriahnya, batiniahnya, lahir batinnya. Dihinggapi rasa was-was, rasa takut. Maka timbul juga penyakit lain selain corona. Coba kalau selalu berwudu, apalagi disuruh membasuh tangan ya. Berwudu membasuh tangan. Tapi barang siapa orang yang beriman Islam, dia selalu menjaga wudu. Kan janji Allah akan ditolong dan dilindungi. Tidak akan terkena. Karena dia sudah menjaga kesehatannya. Mensucikan dirinya lahiriah. Yang halalan thayyiban. Subhanallah. Beruntunglah di Arido ini. Kita punya 4 dasar dalam menjaga kesehatan. Pertama, secara alami. Kedua, secara manusiawi. Ketiga, ilmiah. Keempat, Islami. Itu syarat utama bahwa kita jadi khalifah di muka bumi. Kita menjaga kelestarian alam. Dan apa yang dihasilkan alam yang bermanfaat buat kita. Dan itu halalan thayyiban. Menjadi kebutuhan jasmani. Manusiawi. Sesuai kodratnya. Kebutuhan fisik kita. Baik itu vitaminnya atau yang lain-lain terpenuhi. Ilmiah. Rasulullah sudah bersabda, makanlah sebelum lapar supaya enggak masuk angin. Berhenti makan sebelum kenyang. Makanlah yang baik-baik. Ilmiah. Islaminya. Supaya kita tidak ada kendala di dalam ibadah. Kita bisa tumani. Bisa memanfaatkan apa yang ada pada diri kita. Sebagai titipan dari Allah. Untuk kemaslahatan baik dirinya maupun umat. Alangkah indahnya. Kalau semua orang-orang Islam yang mengaku dirinya beriman. Memegang prinsip itu. Dengan sebaik-baiknya. Dan disiplin. Dijamin sehat walafiat, panjang umur.
bahagia lahir batin fi dunya wal akhirah. Jangan mengikuti selera. Mumpung. Karena akan merusak tatanan organ tubuh kita. Batiniah kita. Dan kerjaan kita. Jadi tetap prinsip-prinsip ini harus jadi pedoman hidup dan kehidupan. Mulailah dari saat ini. Enggak ada yang terlambat. Anda masih hidup. Kalau sudah mati terlambat. Masih hidup walaupun sakit misalnya. Masih hidup. Pasti akan banyak yang bertanya. Tapi semuanya, insya Allah pertanyaan itu sudah saya jawab. Karena apa? Ini benar-benar tempat kita berpijak bumi ini. Dilahirkan dan didatangkan ruh kita. Dimasukkan ke dalam jiwa kita. Dalam keadaan suci. Maka berpijaklah kita di atas bumi ini. Menjaga kesucian. Supaya kembali ke tempat yang suci lagi. Jangan kembali ke tempat yang najis dan siksa. Semua akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita kerjakan. Jangan sampai ada rasa menyesal. Godaan dan cobaan tidak sama kepada setiap insan manusia. Ada yang malah tanggung. Ini awal keterpurukan manusia. Karena bilang tanggung. Sebentar lagi. Ternyata ajal datang dalam keadaan najis. Bukan dalam keadaan berwudu. Apa nanti? Waktu yang ada. Cari kesempatan untuk bersuci. Jangan gampang. Tanggung. Masih lama. Semua yang dikerjakan di dunia ini sebagai godaan, cobaan, bisa jadi fitnah. Nah, kalau sudah jadi fitnah, akan celaka. Jangan kita kalah oleh rasa sayang, oleh rasa kasihan, dan sebagainya. Baik seorang ibu maupun bapak mengikuti anak keturunannya. Dia batal wudu. Yang akhirnya lama dia dalam keadaan. Nah, nanti akan timbul masalah. Yang kita jagain anak tahu-tahu jatuh. Ya kalau hanya lecet biasa. Kalau sampai misalnya patah, dilarikan ke rumah sakit. Kita dalam keadaan tidak berwudu. Sehingga apa? Pikiran kacau. Coba dalam keadaan berwudu. Anak yang kita jaga gak apa-apa. Karena dijaga oleh malaikat.
Ibu-ibu dalam keadaan berwudu, masak. Karena wanginya ramuan bumbu masak. Perutnya terus kentut. Terus aja dia masak. Terus kalau udah selesai masaknya baru wudu. Tinggalkan. Matikan dulu itu kompor. Ambil air wudu. Itu masakan dijamin enak. Walaupun kata yang membuat sendiri gak enak, kata yang merasakannya enak. Karena dikerjakan oleh orang yang mensucikan diri. Segala sesuatu yang suci pasti enak. Pasti nikmat. Dan tidak ada rasa makruh. Bapak-bapak ya seperti kita lagi praktek itu. Batal. Keluar dulu. Ambil air wudhu. Balik lagi. Yang tadinya tidak ditemukan solusinya. Untuk si pasien ini. Ditemukan. Dan semuanya sepele. Tidak ada yang susah. Karena Allah memberitahu. Di setiap kesulitan. Akan ada kemudahan. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Kalau engkau sudah menyelesaikan satu masalah, selesaikan masalah berikutnya. Jangan berpangku tangan. Sebab engkau akan dipertanggungjawabkan apa yang kau perbuat ini di hadapan Allah. Itu surat Al-Insyirah. Jadi orang yang menjaga wudunya, beban di punggung dan pundaknya akan Allah angkat. Yang menyesak dadanya Allah lapangkan. Dan akan diangkat derajatnya. Subhanallah. Yang orang lain gak tahu, kita tahu. Kenapa? Ditolong dan dilindungi Allah. Dan ini kalau sudah memasyarakat kaum muslimin dan muslimat yang mengaku dirinya beriman, semuanya akan dalam keadaan bersuci, berwudu. Akan nampak wajahnya berseri. Bukan senyum melulu, bukan berseri. Ceria. Sumeh. Tapi kalau yang tidak berwudu, pucal, kumal, dekil. Biar didandanin kayak apa aja. Ada aja kekurangan. Alisnya nggak rata. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ya. Jadi berwudu itu wajib ain. Ibadah yang lain tanpa berwudu bukan ibadah. Karena ibadah itu hubungan hablum minallah. Saya ulang-ulang terus. Supaya apa? Jamaah paham. Bukan hanya ngerti. Kalau hanya ngerti, ya itu nanti nganggap sepele. 5 menit lagi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal ini wajib. Dan saya sendiri berusaha. Malah kalau lagi tidur, bangun kencing. Saya ambil air wudhu.
langsung diseka dengan handuk. 5 menit kemudian bisa tidur lagi biasa. Bukan kemudian jadi melek, bukan. Ini merupakan peringatan supaya kita dapat ridhonya Allah. Jadi keridhaan Allah itu akan diberikan kepada siapapun yang mengikuti hukum-hukum Allah. Bukan hukum manusia, bukan. Nabi sendiri bersabda, apabila di satu daerah yang kamu tinggal terjadi wabah, tinggalkan tempat tinggalmu. Supaya kamu tidak kena penyakit. Dan jangan datangi satu daerah kalau di situ ada wabah. Dengan menjaga kesucian lahiriah, kesucian batin, kesucian lahir dan batin, maka kita akan mudah dikenali oleh Allah. Kita sudah kenal diri, kenal Allah, tapi Allah kenal enggak pada kita. Jadi banyak doa yang kita panjatkan, kita tidak dalam keadaan bersuci. Kalau dalam keadaan bersuci, dijamin malaikat mengamini, Allah mengabulkan. Yang mustahil bisa diraih. Yang menyebabkan bahaya terhindar. Yang bermanfaat didatangkan tanpa batas. Subhanallah. Tidak ada rasa takut, cemas, was-was. Yang ada harapan besar. Karena yakin bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia minta atau mohon kepada Allah, pasti dikabul. Itu saya nyatakan pasti, karena kita dalam keadaan bersuci. Cuma umat Islam ini enggak tanggap dengan adanya protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu semuanya ada dalam Islam. Beruntung orang-orang yang kalau perempuan pakai cadar. Karena udah dia dari dulu mempersiapkan. Di sana karena debu. Dan itu debu membawa penyakit. Apalagi angin gurun, subhanallah. Saya rasa secara umum, bahkan khusus, saya sudah jelaskan fadilah hikmah tentang berwudu bersuci. Dan hukumnya wajib ain. Semoga jamaah para pemirsa bukan saja mengerti, tapi paham. Sehingga dalam melaksanakan itu suatu kebutuhan primer.
Jangan dianggap ini sebagai tambahan, tapi justru ini pokok karena hukumnya wajib ain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat diri saya dan keluarga, termasuk Anda beserta keluarga. Yang benar semuanya dari sisi Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon minta maaf kepada para pemirsa. Jamaah Taklim Ar-Ridha yang setia tiap malam Jumat. Mendengarkan tausiah dalam majelis Taklim Ar-Ridha. Bekal dalam hidup dan kehidupan. Dalam salat dan ibadah. Mati nanti dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.